Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga nggak bosen ketemu sama saya lagi, Bu Ai, di mata kuliah Metodologi Keperawatan. Nah, di sini saat ini kita akan membahas rancangan desain penelitian. Ya, di mana kadang teman-teman masih suka bingung nih, apa sih desain penelitian? Banyak banget ya, di setiap buku beda-beda gitu ya. Nah, kita akan mencoba memperjelas di sini. Dan yang penting teman-teman harus punya buku panduan masing-masing, di mana saya lebih mudah nih menggunakan buku A, saya lebih mudah menggunakan buku B, itu terserah dari teman-teman, sepengetahuan teman-teman gitu ya. Nah, topik outline-nya ada rancangan penelitian deskriptif, penelitian potong lintang, cohort, kasus kontrol, dan rancangan penelitian eksperimen. Sebelum kita mulai, apakah ada yang ditanyakan dulu di materi kemarin? Silahkan bisa japri ataupun bisa via forum. Ya, nanti kita akan buka forum jika memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Karena kita sedang membahas rancangan desain penelitian, otomatis kita harus tahu dulu nih, desain penelitian itu apa sih, yaitu suatu pedoman yang akan kita pakai ketika kita melakukan penelitian. Mulai dari apa, kapan, dan gimana sih cara melakukan penelitian, itu semuanya ada di desain penelitian. Dan desain penelitian ini harus mengandung 3 unsur res, yaitu rasional, ya, atau bisa dipertanggungjawabkan, kemudian empiris, dan bersifatnya sistematis. Ini yang harus selalu ada di penelitian, yang harus ada di desain penelitian. Nah, sebelum kita bahas ke desain, otomatis kita harus tahu tahapan penelitian dulu. Yang pertama jelas seperti yang kemarin saya sampaikan, ada penetapan masalah. Teman-teman di sini harus critical thinking-nya berjalan, fenomena apa sih yang harus kita lihat nih di sini. Kemudian mengkaji teori, kemudian menyusun hipotesis atau merumuskan hipotesis, kemudian melakukan uji hipotesisnya, ya. Setelah uji hipotesis itu jangan langsung merasa bahwa uji hipotesis ini pokoknya semuanya harus diterima, enggak gitu. Kita bisa menambahkan, kita bisa mengurangi, atau bahkan kita bisa membuang hasil hipotesis yang awal gitu, ya. Kemudian kita langsung bisa menyimpulkan kesimpulan dari hasil yang sudah kita dapatkan setelah dilakukan uji hipotesis gitu, ya. Kemudian 5 rancangan desain yang akan kita bahas pada hari ini ada deskriptif analitik, kuantitatif kualitatif, cross-sectional dan longitudinal, observasional dan eksperimental, korelasional, dan pengaruh atau perbedaan. Nah, ini yang kadang teman-teman bingung sendiri karena teman-teman terlalu banyak bukunya sehingga teman-teman tidak memahami. Atau justru malah teman-teman pinjam ini, pinjam itu, sedangkan bahasanya yang tinggi, ya, kemudian teman-teman bingung dan tidak bertanya, sehingga nanti ketika membuat skripsi bingung dewek. Ya, jadi teman-teman harus punya buku pedoman masing-masing yang dimana teman-teman nanti bisa memilih, ini paling gampang nih pemahamannya menurut saya, karena ini semuanya bisa teman-teman dapatkan dan sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Nanti di Skasa sudah saya masukkan modul yang ada dari universitas sebelah gitu, yang bisa kita jadikan sebagai acuan pembelajaran atau acuan bahan buku ajar, ya. Nah, penelitian deskriptif itu tujuannya untuk menggambarkan fenomena, dan sedangkan untuk yang analitik bertujuan menguji keadaan dengan uji statistik dan mengandung unsur kemungkinan dan ketidakpastian. Nah, ini biar lebih gampang karena biasanya teman-teman akan bingung di sini. Ya, ini sudah ada gambar di mana teman-teman bisa melihat gitu. Dimana ketika teman-teman melakukan penelitian yang hasilnya nanti akan berupa angka, maka dia dikatakan adalah penelitian kuantitatif. Tetapi jika hanya menceritakan suatu fenomena atau tulisan tanpa menghasilkan angka atau skala, itu adalah penelitian kualitatif. Bisa nggak Bu kuantitatif dan kualitatif dijadikan satu? Bisa, namanya adalah mix method. Jadi ada angka dan ada pembahasan di situ, pembahasannya nanti banyak.
ya. Kemudian penelitian kuantitatif, jika teman-teman memberikan intervensi ya kepada intervensi atau perlakuan kepada objeknya atau subjeknya yang akan diteliti, maka disebut eksperimen. Ya, tetapi jika tidak melakukan intervensi, maka disebut observasi. Jadi teman-teman hanya melihat saja. Nah, dari eksperimen itu dibagi lagi menjadi dua. Jika teman-teman melakukan random alokasi terhadap sampel, ya nanti ada kelompok kontrol, kelompok perlakuan, maka dia disebut dengan eksperimen murni. Sedangkan yang tidak di random merupakan quasi eksperimen. Nah, observasi juga akan terbagi dua. Jika teman-teman nanti dari dua variabel itu akan dihubungkan atau dibandingkan atau akan dianalisa tingkat keeratannya, tingkat hubungannya, maka dia disebut sebagai observasi analitik. Sedangkan jika hanya mendeskripsikan, maka dia disebut penelitian deskriptif. Analitik pun akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama cross-sectional, yang kedua cohort, dan ketiga adalah case control. Kalau cross-sectional, dia akan variabel independen dan dependennya diambil dalam satu waktu. Ya. Kemudian tidak melihat hubungan antar variabel berdasarkan perjalanan waktu. Kalau cohort biasanya akan diukur dari waktu yang sudah ditentukan. Ya. Variabel independen biasanya diidentifikasi lebih dulu berdasarkan perjalanan waktu, ya, atau kurun waktu tertentu. Sedangkan kalau untuk case control, itu variabel dependennya yang diukur dulu. Bedanya kalau cohort itu independen yang diukur dulu, tapi kalau dependen yang diukur, yang case control yang diukur yang dependen dulu. Nah, setelah dependen diukur, baru nanti dilihat variabel independennya atau penyebabnya berdasarkan kejadian-kejadian sebelumnya. Jadi lebih bersifat ke retrospektif atau melihat ke belakang. Gitu ya. Semoga dari bagian ini teman-teman nggak bingung ya. Saya ini termasuk penelitian apa sih Bu? Kita lihat bagian ini lagi. Ya, oke. Nah, kemudian ini sudah ya tadi. Nah, ini desain penelitian cross-seksional. Jadi penelitiannya dilakukan pada satu waktu. Teman-teman bisa melihat bagian juga di situ. Contoh judulnya ada hubungan pengetahuan dan sikap mahasiswa terhadap perilaku pencegahan penularan COVID-19 di wilayah komunitas Desa X. Itu bisa. Ya. Kemudian keuntungannya apa sih kalau cross-seksional? Penelitiannya lebih singkat karena hanya diambil pada satu waktu pada saat itu juga. Kemudian biayanya akan lebih murah ya dibanding dengan longitudinal, yaitu dalam waktu yang lama. Kemudian resiko dropout sampel atau sampelnya keluar itu akan lebih kecil dan dapat digunakan untuk meneliti banyak variabel sekaligus. Kelemahannya apa? Kelemahannya kita nggak bisa menentukan hubungan variabel dependen dan independen berdasarkan perjalanan waktu, nggak bisa. Dan biasanya untuk penelitian cross-seksional itu membutuhkan sampel yang besar. Jadi kalau penelitian cross-seksional kok sampelnya cuma 50, itu percuma gitu ya. Karena penelitian cross-seksional semakin besar sampel, maka dia akan semakin terlihat gambarannya. Gitu ya. Jadi biasanya direkomendasikan dari beberapa buku penelitian dan para ahli menyatakan bahwa untuk cross-seksional biasanya sampel yang dibutuhkan lebih dari 100. Gitu ya. Nah, ini yang longitudinal. Longitudinal akan dibagi menjadi 3. Time series, case control, dan cohort atau perspektif. Kalau time series, biasanya pengumpulan datanya hanya satu kelompok yang berurutan. Contohnya, analisis metode time series untuk meramalkan jumlah pasien stroke pada tahun 2017 sampai 2021. Jadi sudah ada rentang waktunya kalau time series. Ya. Kemudian melihat kejadiannya itu sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Misalnya cuma Bu, boleh nggak kalau misalnya cuma analisis jumlah pasien stroke, nggak usah ditulis metodenya? Boleh. Hal itu kan kita
ada di bab 3 di metodologi penelitian gitu ya. Kemudian case control, pengumpulan data faktor yang telah terjadi di masa lalu pada sekumpulan individu dari kelompok yang berbeda, minimalnya 2 kelompok. Contohnya apa Bu untuk yang case control? Contoh judulnya adalah hubungan debu asbes dengan kejadian asma pada pekerja pabrik misalnya. Ya, ingat bahwa penulisan judul tidak boleh lebih dari 12 kata untuk bahasa Indonesia dan tidak boleh lebih dari 10 kata dengan menggunakan bahasa Inggris. Ya. Kemudian untuk penelitian kohort atau perspektif adalah pengumpulan data faktor yang diteliti pada kelompok yang berbeda, minimal 2 kelompok untuk dipelajari pengaruhnya. Contohnya pengaruh status gizi anak usia balita terhadap nilai belajar verbal dan numerik. Misalnya itu. Untuk case control sendiri sudah ada bagannya ya. Jadi ada di kejadian masa lalu. Kalau retrospektif berarti kan kita melihat ke belakang, penelitiannya dimulai dari kita melihat kasus. Contohnya kasusnya ada masalah nih, diare contohnya atau anemi misalnya. Terus kita melihat ke belakang atau case control retro, lihat ke belakang. Apa sih yang dari teori kita lihat resikonya apa, yang positif, ya, kemudian yang nggak sakit, resikonya apa kita lihat dari masa lalu. Oh ternyata aneminya karena ibunya nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan daging, nggak pernah minum tablet FK, misalnya seperti itu. Ya, jadi ada kalau case control di sini ada variabel independen dan variabel dependen. Ya, contohnya judulnya hubungan kehamilan anemi terhadap kelahiran bayi BPLR. Ya, kelompok kasusnya yang mana nih? Kelompok kasusnya adalah melahirkan bayi BPLR, kelompok kontrolnya adalah melahirkan bayi yang normal. Gitu, ya. Sistem skema penelitiannya seperti itu. Ya, jadi nanti ada totalnya, ada A, B, C, D disimpulkan semuanya. Ya, jadi kejadian masa lalu kita simpulkan semuanya di sini. Benar nggak sih ternyata berat badan lahir normal itu bayi yang anemi itu pasti selalu BBLR misalnya, atau yang ibu yang punya hamil dengan anemia pasti bayinya BBLR. Nah, kita lihat ke retro sebelum-sebelumnya. Keuntungannya tahu sebab akibatnya jelas karena berdasarkan perjalanan waktu ya. Kemudian dapat mengetahui faktor yang menyebabkan suatu kejadian dan waktu penelitiannya tidak termasuk lama. Tetapi kelemahannya keabsahan data. Kadang orang sudah lupa nih gitu terkait dengan ngapain ya kemarin ya gitu. Jadi agak ragu di sini dari data yang didapatkan. Kemudian peneliti juga akan rancu ketika mengendalikan variabel perancu yang bisa mempengaruhi hasil dari keabsahan data atau hubungan variabel independen dan dependen. Dan untuk case control tidak dapat digunakan untuk meneliti lebih dari satu variabel dependen. Ini yang cohort prospektif ya. Teman-teman bisa lihat di sini skemanya seperti apa. Ada perbedaan di variabel cohort prospektif dan cohort berganda. Kalau cohort prospektif, pengelompokan sampelnya akan terjadi secara alamiah. Tetapi kalau cohort berganda, penelitilah yang memilih sampel dengan menentukan faktor resiko yang positif dan faktor resiko yang negatif. Maksudnya di sini apa? Apa sih namanya? Yang terkontrol sama yang tidak terkontrol. Seperti itu, ya. Keuntungannya bisa mengetahui hubungan sebab akibat dan dapat digunakan untuk menentukan lebih dari satu variabel atau satu efek dalam satu penelitian. Kelemahannya jelas dia butuh biaya yang sangat lama karena waktu yang biaya sangat besar dan lama gitu. Ya. Kemudian resiko dropout dan loss of
follow up-nya biasanya lebih besar karena dalam bentuk waktu yang lama sih ya. Kemudian bias, jika yang benar-benar peneliti tidak bisa mengidentifikasi dan tidak bisa mengendalikan variabel terrancunya. Itu untuk penelitian cohort. Kemudian ada cohort retrospektif, tadi ada cohort prospektif, ada cohort berganda, dan ada cohort retrospektif. Ya, cohort retrospektif silahkan dilihat ada bagannya seperti ini ya. Jadi kita mengidentifikasi mulai dari faktor resiko sampai terjadinya suatu hasil. Namun kejadiannya sudah terjadi di masa lalu. Ya, jadi bedakan. Kalau cohort retrospektif adalah mengidentifikasi faktor resiko sampai terjadinya hasil, tapi kita melihat dari kejadian yang sudah pernah ada. Kemudian penelitian korelasional itu mempelajari hubungan, nanti biasanya akan melihat keeratan atau kekuatan dan arah hubungannya positif atau negatif. Kemudian kalau penelitian pengaruh atau perbedaan biasanya akan mempelajari perbedaan objek riset dan bertujuan menilai besarnya perbedaan atau pengaruh tiap variabel terhadap variabel yang lain. Observasi jika hanya melihat, kalau eksperimental boleh kita mengendalikan atau melakukan intervensi ke objek riset, tidak langsung melakukannya. Nah, untuk eksperimental ini nanti akan dibagi dibagi tiga. Ada pra-eksperimen, ada eksperimen semu, dan eksperimen nyata. Nah, kalau untuk penelitian eksperimen sebenarnya ada pre-test dan post-test group, kemudian ada post-test only control group. Tetapi jika penelitian eksperimen semu ada 4, ya, one shot case study, kemudian static group comparison, ada one group pre-test post-test, dan static group comparison pre-test post-test. Silahkan teman-teman melihat desain eksperimennya. Nah, di sini saya belum menuliskan beberapa jenis penelitian atau desain eksperimen yang lebih lengkap lagi ya, karena nanti teman-teman bisa lihat di modul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tugas teman-teman adalah yang pertama, silahkan membuat ringkasan dengan bahasa kalian sendiri terkait dengan desain-desain yang ada. Contohnya, misalnya kalian membuat seperti ini, membuat bagan seperti ini. Nah, membuat bagan seperti ini akan mempermudah kalian. Oh, ini untuk penelitian kuantitatif, pembagiannya ini. Kalau penelitian kualitatif, bagiannya ini. Oh, kalau penelitian eksperimen, tadi ada eksperimen murni, ada ada penelitian eksperimen semu gitu. Oh, ternyata dari eksperimen murni itu ada lagi pre-test post-test, contohnya seperti apa, post-test contohnya seperti apa, ditambahkan dengan contoh judulnya. Ya, jadi teman-teman silakan membuat ringkasan terkait dengan desain penelitian ya yang memudahkan kalian nanti untuk belajar dan membedakan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif hingga ke penelitian-penelitian yang lainnya. Beserta teman-teman membuat contoh judul. Oh, misalnya untuk penelitian eksperimen dengan one shot case study, judulnya seperti ini. Dan seterusnya. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada pertanyaan untuk bisa langsung hubungi nomor telepon saya, email saya, atau langsung ke kantor. Ya, dari hari Senin sampai Jumat saya ada di sini dari jam 8 sampai jam 4. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga semakin tambah bingung sehingga akan memacu teman-teman untuk belajar lagi. Untuk modul silahkan dibaca. Terima kasih, saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.